Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsyah dengan NIM 4212301073 dan rekan saya. Sargon Ganadira Tambunan dengan NIM 4212301095. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, yaitu Sistem Motor Level. Baik, yang pertama di sini ada penjelasan flowchart oleh Sargon. Kepada Sargon, silakan. Oke, saya akan menjelaskan bagian dari flowchart yang di mana di sini ada tombol start. Jika tombol start ditekan, maka semua sistem atau sensor itu akan aktif. Setelah itu kita lanjut ke bagian jika nilainya airnya rendah. Jika airnya rendah yes, berarti dia akan menghidupkan pompa. Setelah itu jika dia no, dia akan mematikan pompa. Dan selanjutnya jika apakah airnya tinggi, jika dia tinggi, dia akan mematikan pompa. Dan jika airnya tidak tinggi, dia akan langsung mematikan tersebut. Berikut adalah flowchart singkat dan sederhana dari tim saya. Saya lanjut ke Asa. Baik, selanjutnya ada penjelasan desain mekanikal. Jadi ini untuk desain mekanikal kami. Di sini ada base, lalu ada dua buah tangki. Kemudian ini ada water pump. Lalu jadi konsepnya dari tank kedua ini nantinya airnya akan melewati pompa lalu masuk ke tangki pertama melewati solenoid valve. Dan sini ada dua buah solenoid valve, satu lagi untuk pembuangan, di mana pembuangannya kembali lagi ke tangki awal. Lalu untuk sensornya sendiri kami menggunakan float sensor. Dan di sini ada desain panelnya. Ada tombol start, stop, tombol kuras, emergency. Lalu untuk indikatornya ada hijau, kuning, merah, dan biru. Ini untuk start, ini untuk running, stop atau emergency, dan ini untuk indikator air full. Kemudian untuk bagian dalamnya di sini ada MCB, 3 pole, dan 1 pole. Kemudian ada power supply, tor dan kontaktor, dan ada PLC. Kemudian ada juga BOM-nya, Bill of Material-nya di sini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk bagian partnya. Selanjutnya ada penjelasan daya dan kontrol oleh Sargon. Oke, saya akan menjelaskan bagian untuk rangkaian kontrol dan daya pada water level. Oke, bisa dilihat di sini eh, kami menggunakan motor yaitu dari tiga pasang, yang dimana kami menggunakan di sini adalah MCB, lalu kontaktor, dan satu torok. Bisa dilihat di sini ya rangkaiannya. Dan kami menggunakan yaitu adalah float switch dua biji. Di sini untuk rangkaian kontrolnya bisa dilihat menggunakan satu pol. Untuk PB Star saya konekkan ke input PLC dari X0. PB stop itu di X2, X1, emergency itu X2. Untuk push button kuras airnya tuh saya bikin X3, ini X4, X5. Dan bisa dilihat kami menggunakan yaitu outputnya berupa motor atau pompa air tersebut. Habis itu solenoid valve. Setelah itu ada dua ya. Lalu sistem aktif ini adalah sebuah lampu. Lalu lampu low.
lampu high, dan lampu stop. Oke, ini berikut sebuah rangkaiannya. Selanjutnya bisa dijelaskan untuk panel luar dan dalam oleh rekan saya, Absyah. Baik, selanjutnya ada desain panel. Sebentar. Jadi ini untuk desain panelnya. Ini desain panel dalam, luar, sorry. Dan ini untuk desain panel dalam. Sebenarnya ini sama dengan desain pada mechanical tadi, pada SolidWorks. Jadi ini ada 3 button, 4 button, start, stop, kuras, dan emergency. Kemudian ada indikator, merah, kuning, hijau, kuning, merah, dan biru. Lalu ini ada MCB, ada power supply, kontaktor, Tor, dan PLC. Selanjutnya penjelasan program oleh Sargun. Oke, baik. Yang untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan yaitu program dari water level tersebut. Oke, bisa lihat di sini. Kita code terlebih dahulu. Oke, ketika kita menekan tombol start, maka sistem tersebut akan hidup dan memberikan lampu indikator yaitu berwarna hijau. Saya bikin di sini dengan lampu sistemnya aktif. Oke. Setelah itu, ketika air dalam keadaan kosong dan kita ingin mengisi air tersebut, maka apa yang akan terjadi? Kita langsung trigger saja di X3 pada sensor low. Maka yang akan terjadi adalah dia akan menghidupkan pompa air tersebut dan men-setting membuka keran air itu adalah solenoid valve 1 dan ngeset lampu low untuk memberitahu indikator lampu low ini dalam keadaan pengisian. Oke. Untuk selanjutnya, jika sudah penuh, otomatis kan yang tertrigger nih sensor height-nya. Kita bikin nilai yang satu. Nah, setelah sudah tertrigger dia, maka dia akan ngeset lampu high tersebut, yaitu berwarna biru, ya, lampu high, dan menutup semua keadaan tadi. Yaitu tadi kan di solenoid valve-nya tadi ngeset, sekarang dia jadi reset untuk menutup tersebut keadaannya. Bisa lihat sini. Reset. Nah, untuk kondisi yang kedua, jika kita membuat air ini tersebut dikuras secara manual, bisa saja kita menekan tombol kuras air tersebut yang tadi kita sesuai dengan panel, langsung kita trigger saja menggunakan shift enter. Nah, apa yang akan terjadi? Maka solenoid valve yang kedua akan terbuka, ya akan terbuka dan memberikan indikator lampu low. Oke, begitu begitu selanjutnya. Dan jika keadaan untuk mematikan semuanya, kita bisa nah tombol start atau sorry, menekan stop atau emergency untuk mematikannya semua. Begitu sebaliknya untuk emergency juga sama. Oke, cukup sekian dari program. Saya kembalikan kepada Hafsyah. Baik, terima kasih Sargun. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.